Pemirsa, kita akan segera mengulas perkembangan kasus ini. Telah bergabung bersama kami mantan Kabar Reskrim Polri, Bapak Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam para pemirsa Metro. Pak Susno, apabila kita lihat Polda Jawa Barat ini kan mengatakan belum merilis Peggy karena masih dalam pendalaman. Sementara Peggy saat ini ditahan dan sudah dijadikan tersangka. Apabila kita bandingkan di sejumlah kasus lainnya misalnya, yang kemudian polisi bisa kurang lebih 1 kali 24 jam merilis tersangka. Nah, apakah Anda melihat Polda Jabar ini sangat berhati-hati dalam kasus ini? Atau memang ada prosedur khusus untuk merilis seorang tersangka, Pak Susno? Pertama, prosedurnya adalah sesuai dengan hukum acara pidana ya. Terus mengapa terkesan lambat? Dan ini dugaan saya karena berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena pengalaman dari penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ada 8 tersangka yang sudah divonis mempunyai kekuatan hukum tetap. 1 diantaranya sudah keluar dan menolak tuduhan dan mengatakan dia tidak terlibat. Kemudian demikian dengan tersangka yang lain, 7 mengatakan bahwa bukanlah mereka pelakunya. Jadi jelas Polda Jawa Barat dalam hal ini di bawah pengawasan Mabes Polri lebih berhati-hati. Jangan sampai 3 DPO yang 1 sudah tertangkap, ini salah orang. Nah, dalam hal ini kita tahu yang berkembang sekarang ini ada yang mengatakan bahwa Peggy ini alias Peron bukanlah Egy. Nah, sekarang yang menjadi tugas daripada penyidik, apakah Peggy ini adalah Egy? Kemudian apakah Peggy garis miring Egy garis miring Peron itu adalah pelaku atau fiktif? Nah, ini tugas yang harus dijawab. Kalau ternyata Peggy atau Egy atau Peron ini bukan pelaku yang sebenarnya, ini akan menjadi kacau penyidikan ini. Nah, sehingga saya yakin Polda Jawa Barat dalam hal ini di bawah pengawasan Markas Besar Polri lebih berhati-hati. Tapi kita harus yakin dengan pekerjaannya karena Peggy yang ditangkap ini, DPO ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam ditahan. Nah, menurut ketentuan, kalau seseorang sudah ditahan lebih dari 1 kali 24 jam, berarti status dia sudah menjadi tersangka. Nah, mengapa dijadikan tersangka? Tentunya penyidik sudah mendapatkan minimal 2 alat bukti. Apa 2 alat bukti itu? Ya, sesuai dengan pasal 184 KUHP, bisa berupa keterangan saksi, bisa berupa keterangan ahli, bisa berupa surat, bisa berdasarkan keterangan terdakwa. Nah, atau bukti-bukti elektronik yang lain. Jadi kita lihat saja mengapa sampai begitu. Tapi yang kita harap, pertama, jangan sampai salah tangkap. Kedua, jangan sampai bahwa DPO ini fiktif. Misalnya nggak ada yang nama Peggy atau Egy itu nggak ada gitu. Atau bukan ini orangnya. Nah, yang berikut kita berharap dengan penyidik adalah berikan hak-hak daripada tersangka supaya tidak melanggar hak asasi manusia. Apa itu? 1 kali 24 jam dia sudah dijadikan tersangka. Kemudian dalam setiap pemeriksaan atau tindakan upaya hukum yang akan dilakukan kepada si tersangka ini atau DPO ini harus didampingi oleh advokat. Jangan sampai terjadi. Ya. Oke, baik Pak Susno, Anda mengatakan tadi Polda Jabar memang sedang hati-hati dalam merilis tersangka Peggy ini. Tapi apabila kita lihat ternyata penetapan tersangka Peggy ini berujung pada pihak keluarga yang ingin mengajukan pra-peradilan karena pihak keluarga meyakini jika polisi ini salah tangkap ataupun dalam penangkapan Peggy ini ada yang janggal. Tanggapannya? Boleh-boleh saja, itu hak daripada tersangka dan keluarganya yang dilindungi oleh hukum. Dan penyidik dalam hal ini Polri harus memberikan hak itu, bahkan harus membantu daripada pihak tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya untuk mengajukan
pra peradilan. Itu cara yang bagus sekali menurut hukum. Jadi sebelum daripada kita ribut di luar bahwa ini salah tangkap, tidak cukup bukti dan lain-lainnya, mari kita uji di pengadilan. Dalam hal ini hakim tunggal daripada pra peradilan sebelum perkara ini disidangkan. Dan Baik. kita berharap hakimnya objektif gitu. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar gitu. Karena Oke. ini tidak main-main kejahatan ini. Oke, Bagi baik yang Pak sudah Susno. dihukum kan seumur hidup hukumannya. Kalau Ya. ini benar orangnya, maka tidak akan jauh daripada yang pernah dihukum atau yang sudah dihukum, maka akan berkisar seumur hidup dan bisa hukuman mati. Oke, baik Pak Susno, saat ini kan ada 7 terpidana yang dimintai lagi keterangannya oleh Polda Jabar. Ada kemudian salah satu DPO yang sudah ditangkap dan menjadi tersangka yaitu Peggy, dan juga ada uraian putusan pengadilan dari terpidana sebelumnya. Jika polisi bisa melihat kebersesuaian keterangan satu sama lain, maka tentunya bisa membuka terang kasus. Namun apa yang terjadi jika ternyata ada keterangan yang tidak sesuai satu dengan yang lainnya? Saya kira dengan pemeriksaan para pelaku yang sudah dihukum, dijatuhi hukuman, maupun yang sudah keluar, ini ada dua tujuan pemeriksaan. Yang pertama untuk melengkapi pemeriksaan daripada DPO yang sudah tertangkap dan untuk membuktikan bahwa DPO ini adalah benar orangnya dan bisa diajukan di depan sidang pengadilan. Yang kedua, ini kita hormati, kita puji Polri bahwa Polri proaktif telah mengadakan eksaminasi dan audit terhadap jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Polri pada tahun 2016 sampai perkara ini disidangkan. Karena apa? Hasil penyidikan pertama baik yang dilakukan di Polsek, di Polresta Cirebon maupun di Polda Jawa Barat ini mendapat kritikan yang tajam dari netizen. Kritikannya berupa apa? Satu berupa bahwa pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan terjadi kekerasan, pelanggaran HAM, di mana para tersangka disiksa, dipukul, dan lain-lain. Ini tentunya Mabes Polri tidak mau Polri kehilangan marwah atau kehilangan daripada wibawanya. Akan diperiksa apakah benar terjadi penganiayaan, terjadi pelanggaran HAM. Kalau benar, maka Polri akan menindak siapa pelakunya. Siapa kemungkinan pelakunya? Ya penyidik, baik tingkat Polres maupun tingkat Polda. Kemudian komandan-komandannya siapa itu? Kasat Serse yang ada di Polres, Kapolres, kemudian penyidik Polda, kemudian Dir Serse Polda, dan bahkan sampai ke Kapoldanya. Pasti akan ditindak. Tapi memang hal ini dilakukan tidak secara terbuka kepada publik. Tapi kita yakin bahwa Polri akan menindak ini. Kedua, atas penyidikan-penyidikan yang dikatakan oleh publik, oleh netizen, harus dijawab bahwa tidak profesional. Artinya tidak sesuai dengan scientific crime investigation. Di mana itu terjadi? Nah, terjadi misalnya kasus ini kan bukan hanya pembunuhan, tapi dikatakan juga adalah pemerkosaan. Nah, kalau betul pemerkosaan, siapa yang memperkosa? Baik. Maka mestinya pada tingkat awal harus diperiksa di laboratorium sperma itu milik siapa. Baik. Kan dalam berkas berita acara bahwa yang memperkosa itu kalau benar ini diperkosa lebih dari 3 orang. Nah, siapa itu? Dan kalau pada waktu itu dilakukan pemeriksaan di laboratorium, jelas sperma milik siapa, maka para tersangka yang menjadi terdakwa tidak bisa mengelak. Oke, baik Pak Susno, mengenai buron ataupun DPO sendiri kan kita ketahui bagaimana Peggy ini ditahan setelah buron selama 8 tahun. Masih ada 2 DPO lainnya. Menurut Anda sebagai mantan Kabar Eskrim, apakah polisi akan bisa menemukan kedua DPO ini? Saya yakin kalau memang orang itu ada ya, tidak fiktif, pasti tertangkap. Karena prestasi daripada Polri, jangankan kasus pembunuhan ini yang terjadi di negara Indonesia pada level kabupaten dan orangnya adalah seperti itu, tidak berlama-lama kan. Buktinya begitu kasus ini dihebohkan, nggak sampai hitungan hari ya,
setelah tertangkap, dua lagi, kalau memang ada orangnya dan beneran itu orangnya, maka saya yakin tidak akan berlama-lama tertangkap. Dan Polri punya dua kepentingan menangkap dua DPO ini. Satunya untuk menyelidiki apakah proses penentuan DPO ini benar apa tidak. Kan akan dicocokkan nanti administrasi DPO-nya benar apa tidak, kemudian orang itu dijadikan DPO benar apa tidak, atau asal-asalan, kemudian termasuk identitas DPO-nya benar apa tidak. Karena kan pernah dicek di desanya, di apakah kan berbeda alamatnya. Sebenarnya kalau surat DPO-nya itu jelas, identitasnya masuk, sidik jarinya ada, fotonya jelas, maka tidak akan terjadi keributan seperti sekarang yang dikatakan bahwa salah tangkap, bukan itu orangnya, fiktif, dan lain-lain. Inilah pentingnya administrasi penyidikan yang baik. Baik. Oke, baik, kita akan tunggu saja bagaimana kinerja kepolisian ke depannya untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Terima kasih Pak Susno Duaji telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.